pertemuan PJJ kita yang ketiga, kita akan membahas mengenai materi relasi yang akan dibawakan oleh Ibu Rismawati Sidik. Yuk kita mulai belajar. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini ialah yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dengan menggunakan berbagai representasi. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah pengertian relasi, yang kedua penyajian relasi, dan yang terakhir penyelesaian masalah relasi. Nah, relasi itu apa kira-kira? Relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Jadi bisa dikatakan relasi itu adalah hubungan. Nah, gimana sih cara menyajikan relasi? Relasi itu bisa disajikan dengan 3 bentuk. Yang bentuk pertama ialah diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga pasangan berurutan. Nah, komponen-komponen relasi itu apa aja? Nah, kita mengenal dengan istilah domain. Domain itu adalah daerah asal. Ada juga kodomain. Kodomain itu daerah kawan. Dan range adalah daerah hasil. Jadi ada domain, kodomain, dan range ya. Nah, sekarang kita mau membuat aturan relasi. Di dalam relasi itu ada aturannya. Jadi kita nggak bisa sembarangan menyatakan suatu hubungan ya. Nah, di sini khususnya di matematika, Ibu akan mengasih tentang kata kunci dari aturan relasi. Tapi sebelum menentukan kata kuncinya, kita harus tahu dulu proses yang dilakukan dalam relasi itu apa. Nah, untuk matematika tersendiri kan ada prosesnya, ada 4. Ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk proses pertambahan, jadi kalau kalian lihat di hubungan 2 himpunan itu prosesnya pertambahan, kata kuncinya itu adalah kurang N dari. Jadi bisa kurang 2 dari, bisa kurang 3 dari, kurang 4 dari, dan seterusnya. Nah, untuk proses pengurangan kebalikannya, lebih N dari ya. Terus kalau prosesnya perkalian ada 2 kata kuncinya, bisa N kalinya dari atau bisa 1/N dari. Nah, kalau N kalinya dari itu ketika bilangan yang ada di himpunan A lebih besar daripada bilangan yang ada di himpunan B. Sedangkan 1/N dari itu kalau bilangan himpunan A lebih kecil daripada bilangan yang ada di himpunan B. Jadi misalkan perkalian itu 5 kalinya dari atau 6 kalinya dari. Nah, kalau 1/N itu bentuknya pecahan. Jadi contohnya misalkan setengah dari, 1/3 dari, atau 2/3 dari, kayak gitu ya. Nah, kalau di pembagian juga ada 2 kata kunci. Bisa kelipatan dari atau faktor dari. Nah, kelipatan dari kalau bilangan himpunan A itu lebih besar daripada bilangan himpunan B. Kalau faktor dari kalau bilangan himpunan A lebih kecil daripada bilangan yang ada di himpunan B. Jadi mesti tahu detail kata kuncinya apa dan prosesnya apa ya. Nah, contoh nih soal, Ibu punya soal kayak gini. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B kira-kira apa? Di sini Ibu punya himpunan A itu ada bilangan 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan B itu ada 4, 6, 8, 10, 12. Di sini ada pasangan masing-masing. 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6, 4 pasangan 8, 5 pasangannya 10, dan 6 pasangan 12. Kira-kira diapain tuh prosesnya? Apakah nambah? Apakah ngurang? Apakah kali? Ataukah bagi? Ya, Ibu kasih waktu beberapa detik buat kalian mikir. Nah, sudah ketemu kira-kira apa? 2 kenapa bisa jadi 4, 3 kenapa bisa jadi 6, 4 bisa jadi 8, 5 jadi 10, dan 6 jadi 12? Itu Bu dikali 2. Iya, yang jawab itu betul banget. Nah, jadi ada proses perkalian di sini. Perkaliannya perkalian 2. Sekarang kita udah tahu nih, tadi kan ada proses perkalian 2 kata kunci ya, bisa N kalinya dari atau 1/N dari. Kita lihat lagi, apakah himpunan A-nya itu lebih kecil nilainya daripada himpunan B atau gimana? Kita lihat, bilangan-bilangan yang ada di himpunan A ternyata lebih kecil daripada bilangan-bilangan yang di himpunan B. Berarti kata kuncinya itu adalah 1/N dari.
Nah, karena di sini prosesnya tadi dikali 2, berarti kata kunci untuk aturan relasi 1/2 ya. Nah, atau 1/2 itu setengah dari. Jadi aturan relasi yang kita ambil dari contoh soal ini adalah setengah dari ya. Jadi 1/2 dari atau setengah dari. Nah, di dalam relasi itu kan tadi bisa disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama diagram panah. Nah, ada contoh soal kayak gini. Buatlah diagram panah dari relasi 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Nah, gimana cara membuat diagram panah? Pertama kali kita bikin bulatan dulu. Ada 2 lingkaran ini. Yang sebelah kiri itu himpunan A, kita kasih nama A. Dan yang sebelah kanan itu adalah himpunan B, kita kasih dengan nama B. Jangan lupa di sini dikasih judul. Judulnya 2 kurangnya, karena tadi relasinya aturannya 2 kurangnya dari. Nah, sekarang gimana cara menentukan tanda panah ini? Ini tanda panahnya ke kanan, ke arah B. Kenapa? Karena dari himpunan A ke B. Kalau misalkan dari himpunan B ke A, berarti kebalikannya ke himpunan A. Jadi arahnya ke arah A. Ya, paham? Sekarang gimana cara menentukan garisnya ini nih? Nah, cara menentukan garisnya ini, kita lihat 2 kurangnya dari. Tadi 2 kurangnya itu kata kunci untuk apa sih? Kurang itu kurang dari. Apakah proses pertambahan atau proses pengurangan? Ya, proses pertambahan. Ya udah, kita tambahin aja. 0 tambah 2 karena 2 kurang. Berarti 0 tambah 2. Ini 2 tambah 2. 3 tambah 2. 5 tambah 2. Kayak gitu deh. Jadi caranya kayak gitu ya. Untuk diagram panah. Sekarang gimana caranya untuk membuat diagram kartesius? Contoh deh soal kayak gini. Buatlah diagram kartesius dari relasi kelipatan dari himpunan X dan himpunan ke himpunan Y. Sekarang kita lihat kata kuncinya, kelipatan dari. Berarti kelipatan dari itu proses apa? Pembagian, perkalian, pengurangan, atau penambahan? Ya, betul, pembagian ya. Gimana sih caranya? Pertama kali cara membuat diagram kartesius, kita bikin nih, ada sumbu X yang melintang ke samping ini, dan ada sumbu Y yang melintang ke atas bawah ini. Titik pertemuan ini kita tulis angka 0. Biasanya nggak ditulis angka 0 ini. Lalu kita bikin di sini satu loncatan dari 1, 2, 3 di positif, daerah positif di sebelah kanan. Sedangkan di sini mulai dari angka -1, -2, -3 dan seterusnya, ini daerah negatif. Untuk yang atas, kita mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya, ini adalah daerah positif. Sedangkan yang ke bawah, itu daerah negatif. Kita mulai dari -1, -2, dan -3, dan seterusnya. Sekarang, ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Sekarang kita masukin, tadi angka X itu 6, 8, 10, 12, sampai 14. Berarti maksimalnya 14. Boleh kita tulis 14, atau boleh juga lebih dari 14, terserah kalian. Sedangkan himpunan Y batas maksimal ini 7 ya. Jadi boleh kalian cukup sampai di angka 7 atau di angka selanjutnya. Nggak jadi masalah. Lalu gimana cara menentukan 6 pasangannya gimana? Kelipatan dari. Berarti kalian lihat dari sini. 6 itu bisa dibagi berapa aja? 2, 3, 5, apa 7? Iya, 6 itu bisa dibagi 2 sama 3. Makanya kita tulis di angka 6 itu titiknya 2 dan titiknya 3. Sekarang 8 itu bisa dibagi berapa aja? 2, 3, 5, 7. Iya, 2. Makanya 8 itu kita kasih di titik 2. Nih, X-nya 8, Y-nya 2. Kita tarik di sini ke 8, ini kita tarik ke angka 2. Ketemulah titik ketemunya itu di sini. Kita kasih titik di sini. Ya. Sekarang 10 bisa dibagi berapa aja? 2 sama 5. Ya, maka titiknya itu 2 sama 5. 12 bisa dibagi berapa aja? 2 sama 3. Makanya titiknya 2 sama 3. 14 bisa dibagi berapa aja? 2 sama 7. Maka titiknya 2 sama 7. Kayak gitu ya. Sekarang, cara membuat pasangan berurutan. Contoh ada soal kayak gini. Buatlah himpunan pasangan berurutan dari relasi faktor dari himpunan C ke himpunan D. Faktor dari berarti proses apa tadi? Ya, masih pembagian. Sekarang kita lihat lagi.
pasangannya. Pertama kali cara membuat himpunan pasangan berurutan dimulai dengan kurung kurawal seperti ini ya, dan diakhiri dengan kurung kurawal. Ini mesti kayak gini cara nulisnya. Lalu di sini ada buka sama tutup kurung biasa ya. Pemisahnya koma. Ya, pemisah antar kurung itu koma. Nah, di dalam kurung ini ada 2 angka. Nah, cara menentukan 2 angka ini himpunan C sama himpunan D. Sekarang ini faktor dari, berarti proses pembagian. Sekarang kita lihat dari sini. Kalau faktor dari kebalikannya dari D ke C. Ya, cara membacanya. 2 bisa dibagi berapa aja? 1, 3 atau 5? Ya, 1. Atau bisa juga kayak gini caranya. 1, bilangan siapa aja sih yang bisa dibagi 1? 2, 4, 6, 8, 10 ya. Ya, makanya tulis sini 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 1,10. Sekarang, bilangan apa aja yang bisa dibagi dengan 3? Ya, hanya 6, makanya 3,6. Sekarang, bilangan apa aja yang bisa dibagi dengan 5? 10 aja, berarti 5,10 kayak gitu. Ya, cara nulisnya gitu. Buka dengan kurung kurawal, tutup dengan kurung kurawal. Jangan lupa dikasih tanda kurung untuk menentukan pasangan-pasangan mana yang ada di relasi tersebut. Dan jangan lupa dikasih koma sebagai pemisah antara pasangan yang ada di dalam kurung itu ya. Nah, sekarang cara menentukan aturan relasi, domain dan kodomain serta range kalau ada di diagram panah. Nah, diagram panah tuh kayak gini kan. Sekarang gimana cara menentukan aturan relasi itu? Lihat aja di sini, ada judulnya. Kalau ada judulnya kita bisa langsung tebak. Bu, gimana kalau nggak ada judulnya? Sekarang kalau nggak ada judulnya kira-kira aja nih. Oh, garam bisa pasangannya asin, gula bisa pasangannya manis. Kira-kira aturan relasinya apa? Iya, aturan relasinya itu rasa, ya. Lalu di sini ada himpunan A yang ibu kasih garis hijau. Itu adalah namanya domain, ya. Atau daerah apa tadi domain? Ya, daerah asal. Kita tulis semuanya yang ada di himpunan A. Jadi jangan cuman yang ada di garis panahnya doang, kita tulis semuanya. Berarti domainnya itu ada garam, gula, cuka, dan lada. Sekarang yang di daerah himpunan B yang ibu tandain dengan warna ungu, itu namanya daerah kodomain. Kita tulis semuanya daerah kodomain. Ada asam, asin, pahit, manis, dan pedas. Nah, satu lagi namanya nih yang ada garis warna kuning. Di sini ada garis warna kuning yang ada tanda panahnya yang dilalui sama tanda panah. Kan ini ada asam, ada asin, ada manis, ada pedas, pahit nggak termasuk ya, karena nggak ada tanda panah yang ke arah pahit. Nah, yang ada tanda panahnya kita tulis sebagai range. Range-nya itu hanya ada asam, asin, manis, dan pedas. Pahitnya tidak kita tulis karena nggak ada tanda panah, makanya jangan ditulis di range. Sekarang gimana kalau cara menentukan yang ada di diagram Kartesius? Relasinya masih sama, rasa. Domainnya nih yang warna hijau yang ada di sumbu A atau sumbu X yang di bawah sini, itu namanya domain. Kita tulis semua domainnya. Ada garam, gula, cuka, lada. Sedangkan di samping kiri yang ibu kasih tanda warna ungu, itu namanya daerah kodomain. Ada asam, asin, pahit, asam, ya, dan manis. Kita tulis semuanya. Sedangkan yang titik-titik yang ada di dalam Kartesiusnya tersendiri itu namanya range. Di sini ada 4 rasa. Ada asin, ada manis, ada asam, dan ada pedas. Pahit nggak ada ya, paling kita nggak tulis di dalam range. Jadi kayak gitu, yang ada titik-titiknya aja yang kita tulis sebagai range-nya. Nah, sekarang kalau di pasangan berurutan, cara menentukannya gimana? Di sini aturan relasinya sih sama, yaitu rasa. Nah, untuk yang di sebelah kiri atau yang ibu kasih tanda panah hijau, itu namanya daerah domain. Berarti domainnya ada apa aja di sebelah kiri? Garam, terus apa lagi? Gula, cuka, dan lada.
kita tulis sebagai domainnya. Sedangkan yang di sebelah kanannya, kebalikannya yaitu kodomain. Kita tulis ada asam, asin, pahit, manis, pedas. Nah, yang di sebelah kanan juga, itu juga bisa kita tulis sebagai range. Range-nya ada asin, manis, pedas, dan asam. Ya, jadi kalau misalkan soalnya bentuknya kayak gini, sebenarnya kita bisa secara nggak langsung daerah di sebelah kanan ini adalah kodomain dan range ya. Oke, itu aja pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat belajar semuanya, semoga bisa memahami pembahasan yang Ibu kasih. Ibu juga memberikan sedikit soal di Google Classroom kalian, tolong dikerjakan ya sebagai tugas harian dalam pembahasan relasi ini. Selamat belajar semuanya, jaga kesehatan semuanya. Mungkin itu aja yang Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.